Oke, kita akan sharing pada saat ini tentang pengalaman saya dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saya berdasarkan teman-teman saya. Tujuannya sih baik. Contoh pertanyaannya begini, eh, apa sih boleh 4 tahun itu boleh diajarkan belajar? Kenapa sih anak bunda atau anak saya 4 tahun kok sudah bisa baca apa dipaksa? Nah, ini berdasarkan riset atau para saintis berkata, ini bukan pendapat saya, tetapi para saintis mengatakan bahwasanya anak itu dimulai dari kandungan sampai usia 5 sampai 6 tahun itu merupakan masa emas atau golden age, di mana pada masa ini kita bisa menstimulus anak, di mana perkembangan kognitif, motorik ini sangat pesat pada masa-masa golden age atau masa usia emas. Nah, di sini yang saya ingin tekankan bahwasanya saya sebagai ibu, ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Itu saya kan gitu, tapi hasilnya nanti Tuhanlah yang tahu, karena kita adalah usaha. Nah, di sini saya menstimulus si Itonami itu dimulai dari usia 1 tahun 8 bulan di dalam mengenalkan huruf. Nah, huruf yang saya kenalkan itu adalah huruf vokal. Pertama hanya huruf vokal. Huruf vokal apa itu? A, I, U, E, dan O. Itu saja yang saya kenalkan. Nah, saya membuatnya ini dari kalender bekas atau barang-barang yang tidak terpakai. Nah, cukup saja di huruf A, I, U, E, O. Nah, setelah anak sudah mengenal di huruf A, I, U, E, O, itu dulu stop. Sampai sana itu bisa sampai sana itu mahir dan betul-betul bisa membedakan, membunyikan, membentuk, mengatakan oh itu simbol A, B, A, I, U, E, O, itu dulu. Ya. Nah, setelah anak bisa di huruf vokal, saya membutuhkan itu lama di dalam mengenalkan huruf vokal itu. Saya lupa apa tepatnya, tetapi yang saya ajarkan itu yang pertama adalah huruf vokal. Nah, hal-hal sederhana untuk menuju ke yang kompleks, the next step-nya. Nah, the first one atau the first thing-nya itu harus menguasai huruf vokal dulu. Nah, setelah si anak sudah mengenal di huruf vokal, itu usia 1 tahun 8 bulan saya untuk melatihnya, dan itu butuh proses tahunan di dalam menstimulus anak itu belajar. Karena apa Bunda? Karena usia segitu merupakan usia tahap bermain. Nah, saya membuat ini berbagai variasi dengan tahapan-tahapan bermain. Ya. Itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang, tetapi waktu panjang itu akan memberikan hasil pada akhirnya itu, dia sudah sangat mahir atau sudah sangat bisa membunyikan, membedakan, serta membentuk A, I, U, E, O. Dia tidak bisa menulis, tapi dia bisa melihat, membedakan, membunyikannya. Itu di huruf A, I, U, E, O. Nah, setelah anak itu bisa di huruf A, I, U, E, O, saya perkenalkan di satu huruf konsonan. Konsonan B, A, Ba. B, Bu, B, Bo. Urutannya tetap sama ya, A, I, U, E, O. Nah, kenapa ketika kita mau masukkan di huruf C, dia sudah ingat dia urutannya. Ca, Ci, Cu, C, Jo. Nah, itulah manfaat media yang kita ciptakan terhadap anak-anak kita. Kenapa? Media itu merupakan sarana yang sangat penting di dalam mewakili simbol-simbol yang kita stimulus tadi. Nah, simbol daripada bunyi A itu apa? Dia tidak membayangkan, tetapi dia sudah bisa melihat. Inilah dia manfaat media. Kita bisa menstimulusnya itu dengan membentuk simbol-simbolnya itu, sehingga anak itu tidak membayangkan, tetapi dia itu wujudnya ada. Dia tidak abstrak, tetapi dia bisa melatih dengan sendirinya. Ketika kita membuat ini, ini bunyi apa nak? A. Ini bunyi apa nak? I. Ini nak bunyi apa? U. Ini bunyi apa? E. Kemudian ini bunyi apa nak? O. Nah, sebelum kita lanjut, yang paling susah yang saya stimulus anak itu adalah syllable. Ini yang sangat-sangat susah, tapi kebiasaan itu sudah bisa membentuknya. Ini yang paling susah. Kenapa? Membentuk suku kata panjang.
Ini dikatakan kita mengajarkan itu dengan cara syllable. Kenapa syllable? Kita mau misah-misahkan suku kata ini. Ini yang agak susah. Nah, ini kita akan pelajari nanti. Oke ya. Nah, setelah anak bisa di 2 huruf, oke. Di 2 huruf, oke. Ba, oke. Bi, bu, be, bu, ini ada di stimulus, Nah, setelah anak bisa di 2 huruf, kemudian kita stimulus dia di 3 huruf. Oke, p, a, n. Oke, kita masukkan konsonan vokal konsonan atau k, v, k atau konsonan vokal konsonan. Oke, ban. Oke ya. Bin. Oke, bun, ben, bon. Oke, ban, bin, bun, ben, bon. Itulah gunanya. Ini kita buat sendiri dari bahan-bahan tidak terpakai ya. Oke, gampang kan? Ini apa? Ini tadi ban, bin, bun, ben, bon. Selesai. Itu. Kemudian kita pisahkan di huruf konsonan lagi, tetapi tidak di huruf a, p, a, k, pak, p, i, k, pik, p, u, k, buk, p, e, k, pek, ok, pok. Jadi si anak itu dia terus mulus. Jadi kita nggak kita katakan BA tambah N, no, tetapi dia langsung hurufnya saja. Hurufnya saja yang kita bunyikan, dia sudah bisa mendengar nantinya dan membentuk suku kata atau phonemik. Dia sudah bisa membentuk nanti suku kata atau fonemiknya itu apa, suku katanya itu apa. P, A, N, pan, P, I, N, pen. Oke. Jadi ini apa? Cara yang sangat sederhana saya katakan ya. Nah, kalau dia sudah bisa sudah mahir, baru kita bisa variasikan. A, N, lan, I, N, lin, L, U, O, N, lun, E, an, lan, O, N, lon. Oke ya, ini dia. Oke, ini cara yang sangat efektif. Nah, setelah ini bisa, kemudian kita masuk di 4 huruf. Di 4 huruf ya, ini banyak variasinya di 3 huruf. Oke ya, jadi kita itu selalu stimulus anak itu ya Bu. Oke ya, ini di 3 huruf. Nah, setelah anak bisa distimulus dengan berbagai macam variasi di 3 huruf, kemudian nanti kita akan menggabungkannya itu di 4 huruf. Nah, itu yang saya lakukan terhadap anak saya ini ya. Ini 3 huruf. Nanti Bunda bisa membuatnya di 4 huruf. Oke ya. Ini masih membedakan bunyi. Oke, istilahnya fonik itu bunyi itu dibentuk ke dalam phonemik atau ke dalam suku kata. Oke. Nah, ini suku kata nanti kan ini sudah bisa jadi kata a, p, i, abi, ap, u, abu. Nah, setelah anak sudah bisa itu, ini yang paling susah yang saya ajarkan sama si Iko Nami adalah syllable. Oke, bunyi-bunyi itu dibentuk ke dalam kalimat panjang. Ini dia yang agak susah. Bunyi-bunyi atau suku kata itu dibentuk ke dalam kalimat panjang. Contohnya persatuan. Oke, perwakilan. Jadi sana itu sudah bisa. Ketika dia sudah bisa di 3 huruf, di 4 huruf, maka kita akan pisahkan dia menjadi syllable atau bunyi-bunyi suku kata. Nah, ini satu suku kata persatuan. Jadi persatuan itu dia menjadi syllable-nya. Oke, suku kata yang dibunyikan itu berbeda-beda untuk membentuk kata panjang. Oke, kata panjang. Oke, perwakilan, perkiraan. Nah, setelah anak sudah bisa itu, Bun, memang prosesnya agak berat. Ini yang paling berat, tetapi ketika kita stimulus, si anak pasti bisa. Oke, ini dia. Contohnya, setelah dibuat syllable, kemudian kita satukan bentuknya. Oke, jadi si anak itu tidak membayangkan ini apa nak perhatian. Oke, dan lain sebagainya. Dia si anak itu sudah bisa. Oke, jadi kita nggak boleh membentuknya ke dalam buku. Jangan pernah ajarkan anak itu ke dalam buku dulu. Ini kan kecil-kecil kalau dia buku. No, yang saya tekankan itu adalah mengajarkan anak itu dalam bentuk yang kata atau per kalimat kecil. Itu ya Bunda ya, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk bunda-bunda di dalam
mengajar anak kita belajar membaca.